Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, anak-anak, kita akan belajar ya, dengan tujuan pembelajarannya di sini adalah kosakata yang berkaitan tentang kebersihan dan laporan pengamatan ya anak-anak ya. Nah, tidak usah berlama-lama, kita mulai dulu ya. Di pembelajaran pertama, di mana kalian dapat menemukan kosakata tentang kebersihan di taman bermain ya. Kita dapat belajar ya, menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Misalkan ya, adanya bersih, kotor ya, taman, dan indah bisa juga ya. Nah, jadi kalian dapat temukan kosakata tersebut ya, dan juga dapat menemukan arti kosakatanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Nah, sekarang perhatikan di sini sudah ada percakapan antara Mei dan Komang. Nah, nanti kalian dapat temukan nih kosakata yang berkaitan tentang kebersihan ya pada percakapan ini. Mei, taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Komang, iya Mei, taman ini bersih dan asri. Mei, itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Mei, kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Komang menjawab, betul Mei, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, Nana, di mana coba temukan kosakata yang berkaitan tentang kebersihan di sini ya? Mana? Betul, ada kata bersih ya, asri, lalu juga udara sejuk, boleh ya, kebersihan, dan juga sampah. Nah, ini dapat juga nih ya. Nanti bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya nih anak-anak. Nah, untuk laporan pengamatan ya berdasarkan gambar, misalkan kalian dapat temukan ada gambar misalnya ya. Nah, untuk membuat laporan pengamatannya bagaimana? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita tentukan nih hal yang kamu amati itu apa ya. Misalkan gambarnya sedang melaksanakan bersih-bersih di taman bermain atau kerja bakti membersihkan taman bermain ya. Kamu amati ya. Selanjutnya nomor 2, kamu amati gambar itu, lalu catat hal-hal yang berkaitan dengan gambar tersebut ya. Lalu yang ketiga, tuliskan pengamatan kamu dengan kalimat yang sederhana. Itu adalah contoh dari laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, selanjutnya membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Nah, misalkan setelah kalian amati gambar dengan sesama, kalian dapat buatkan pertanyaan ya sebanyak-banyaknya, bisa dengan rumus adik Simba ya. Apa ya, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, boleh ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari juga jawabannya ya. Sembari membuat pertanyaan, kamu juga bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang kamu jawab itu ya. Ada pertanyaan, ada jawaban lah gitu intinya ya. Lalu yang keempat, rangkailah jawaban tersebut menjadi sebuah laporan ya anak-anak ya. Tapi nanti di mozaik atau PBT tidak ada laporan sih, ini tambahan materi saja ya. Nah, inilah contoh pertanyaannya nih anak-anak ya. Bisa lihat di sini ada Tony, Made, dan Mita ya. Mita melihat Tony dan Made sedang bermain kelereng ya. Nah, ini buat pertanyaannya apa? Apa yang terjadi pada gambar ya? Tadi Bu Guru sampaikan itu apa? Ya, Tony dan Made sedang bermain kelereng ya di taman bermain. Lalu yang kedua, di mana? Berarti menanyakan tempat ya. Tempatnya di mana ini Tony dan Made bermain kelereng ya? Di taman bermain. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Ya bisa aja ya sore hari, boleh. Lalu yang keempat, siapa saja tokohnya dalam peristiwa pada gambar? Di sini ada namanya nih masing-masing, ada Tony, ada Mita, ada Made ya. Jadi bisa membuat pertanyaan, bisa juga menjawab pertanyaannya.
Ya, selanjutnya menemukan informasi dari teks. Nah, ini langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian dapat baca dengan sesama, lalu kalian pahami makna setiap kalimat. Nah, apabila ada kosakata yang sulit, kamu bisa bertanya nih kepada bu guru atau juga orang tua kamu ya. Itu langkah-langkah menemukan informasi. Lalu kalian juga bisa nih tandai kata atau kalimat yang menjadi kata kuncinya, bisa di garis bawahi atau di stabilo ya, kasih tanda lah ya. Lalu yang kelima, kalian dapat tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasa kamu sendiri. Jadi dikarang nih, dibuat dengan bahasa kamu sendiri ya, tapi bahasanya yang santun ya, yang padu juga. Oke. Yang berikutnya, menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain ya. Nah, kita telah mempelajari nih berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan ya di tempat bermain. Nah, kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita atau laporan pengamatan. Nah, misalkan bu guru kasih tugas nih mengamati taman bermain yang ada di di lingkungan rumah kalian ya. Kalian amati tuh. Nah, apa yang ada dapat kamu dari laporan kamu? Nah, nanti kamu buatkan laporan pengamatannya dengan bahasa kamu sendiri. Tadi contoh-contohnya sudah kan? Nah, misalkan tadi ada lokasinya, terus apa yang terjadi di taman bermain tersebut, misalkan siapa orangnya, kapan terjadinya, kan sudah sesuai dengan pertanyaan ya, ada jawabannya juga. Nah, ini membuat laporan sederhana nih anak-anak nih. Misalkan kosakata yang kita ketahui ini artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Nah, laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Nah, yang tadi bu guru bilang ya, mengamati secara langsung berarti kalian survei atau terjun langsung ya ke taman bermain itu. Lalu di laporan itu dapat disajikan dalam bentuk karangan. Betul ya. Jadi nanti bikin karya tulis tuh misalkan ya, atau laporan pengamatan yang kalian amati lah ya sejauh itu ya. Nah, ini adalah tugasnya ya anak-anak ya untuk mozaik 2D halaman 97 ya. Lawan kata. Nah, coba terang lawan katanya apa? Ingat ya, lawan kata ya, bukan persamaan kata. Terang berarti lawan katanya adalah gelap. Nah, selanjutnya dijawab sendiri ya, 2 sampai dengan nomor 6 ya. Ayo bereksplorasi juga membuat kalimat menggunakan kosakata ya. Situ udah ada 5 ya, peduli, indah, cepat, pasir, dan kuman. Lalu amatilah gambar di samping. Nah, ini yang bu guru bilang tadi nih, misalkan membuat informasi sesuai dengan gambar. 5 informasi yang kalian temukan pada gambar tersebut itu apa? Nah, ada anak-anak ya yang bermain bola, ada juga yang sedang memegang raket, ada yang berlari. Nah, temukan 5 informasinya. Nah, selanjutnya di halaman 102 kalian dapat menjawab ya TTS atau teka-teki silangnya nih sesuai dengan kotak-kotaknya. Lalu ayo lakukan soal 1 sampai 4, ada gambar juga di situ ya. Nah, ini kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan polusi ya, asap kendaraan tuh. Nah, ini juga bisa dibuat pertanyaan dan jawabannya di sini sudah ada ya sesuai dengan gambar. Lalu 113. Nah, ini menyusun huruf acak ya menjadi kata yang utuh atau kata yang padu ya. Nomor 1 I A R. Oh, ini mah mudah sekali, 3 huruf ya. Yang bagian B ini membuat kalimat menggunakan kosakata yang pada bagian A ya, dikerjakan lagi. Jadi satu kesatuan membuat sebuah karangan atau cerita, jangan dibikin nomor 1 kalimatnya apa, nomor 2 kalimatnya apa, bukan. Jadi satu kesatuan yang utuh ini ya, dibuat kayak karangan atau paragraf. Oke. PBT halaman 47. Selanjutnya yaitu membuat kalimat ya berdasarkan kata-kata berikut. Nah, ini juga dikerjakan ya. Bagian B saja ya sayang ya, bagian kegiatan 2 tidak perlu. Lalu halaman 58 itu sesuai dengan judul bertanding futsal, ada 1 dan 2 soal ya.
Oke, cukup ya untuk tugasnya dan juga video pembelajaran Ibu ya. Semoga video pembelajaran ini Ibu dapat berguna ya untuk kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dibaca juga bukunya, banyak latihan soal ya sayang ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Oke, di akhir video Ibu ya, Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat belajarnya, bye bye.